Shalom kasih Kristus, percayalah Tuhan pasti akan selesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Mari tetaplah kita dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Juga terus melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Sehingga firman yang disampaikan menjadikan hidup kita semakin taat pada Tuhan. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau telah memberikan waktu yang indah dan kesempatan yang baik ini untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan lewat renungan hari ini menjadikan satu kehidupan kami semakin taat di dalam Engkau, semakin kuat di dalam keimanan kami, Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Pimpinlah supaya kami mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, berkat adalah bonus. Efesus 1 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kasih Kristus, bila kita berbicara berkat, sesungguhnya sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menyiapkan seluruh keperluan manusia di Taman Eden. Selama manusia taat melakukan perintah Tuhan, selama itu pula manusia tinggal dalam taman yang disiapkan Tuhan, di mana di dalamnya kebutuhan manusia dipenuhi secara melimpah. Berbicara berkat itu adalah manusiawi, di mana setiap orang pasti hidupnya ingin diberkati. Tidak peduli sudah sekaya apapun orang itu pasti tetap ingin hidupnya diberkati. Bahkan hampir dalam setiap doa kita meminta untuk Tuhan memberkati kita. Dalam Efesus 1 ayat 11 sampai dengan 12 yang baru saya bacakan di awal tadi, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa saat kita ada di dalam Kristus, kita telah mendapatkan hak waris atau bagian yang dijanjikan itu, termasuk di dalamnya adalah berkat. Namun tujuan Tuhan memberikan kita bagian yang telah dijanjikan itu adalah agar Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Dalam Efesus 1 ayat 12 Rasul Paulus mengatakan boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kasih Kristus, sesungguhnya berkat adalah efek samping atau bonus dari ketaatan yang kita lakukan. Ketaatan yang kita kerjakan akan selalu menghasilkan buah yang manis. Karena berjalan dengan waktu, kita akan merasakan hal yang luar biasa. Dalam Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang taat pada perintahnya. Jadi berkat adalah bonus dari sebuah ketaatan yang kita lakukan. Demikian juga bila kekasih Kristus membaca kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 yang berbicara tentang janji Tuhan dalam melimpahkan berkat-Nya bagi kita, di mana semua itu dimulai dari keputusan-keputusan kita dalam hidup untuk taat kepada perintah Tuhan. Maka dalam ayat 1 di Ulangan 28 ini diawali dengan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kasih Kristus, penting sekali kita untuk mendengar dan taat terhadap firman Tuhan. Dalam Ayub pasal yang ke-36 ayat 11 sampai dengan 12 mengatakan, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan.
belajarlah untuk senantiasa berlaku taat dan jujur dalam sekecil apapun. Saudaraku, berkat bukanlah tujuan utama kehidupan kita. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Berkat adalah efek samping saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk itu, mari kita arahkan hati dan hidup kita kepada kerajaan Allah dan bertumbuh dalam kebenarannya sehingga Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Percayalah, jika hal itu kita lakukan, maka berkat akan mengikuti kita kemanapun kita melangkah. Sekarang, mari memeriksa hati kita secara rutin dan jagalah hidup kita untuk tetap setia dan taat dalam melakukan firman Tuhan. Karena ketaatan yang kita lakukan adalah wujud kasih kita pada Tuhan. Dari kasih yang kita tunjukkan dalam ketaatan, disitulah Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya dengan memberkati kita. Jadi berkat adalah bonus yang Tuhan berikan bagi ketaatan kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan hari ini. Pimpin kami supaya kami terus tetap melakukan firman Tuhan, agar Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Bukan kami melakukan kebenaran firman-Mu untuk kami diberkati, melainkan sebagai wujud ketaatan kami di dalam Engkau Tuhan, sebagai kasih kami ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadi pimpin kami, bukakan hati dan pikiran kami bahwa kami melakukan firman Tuhan bukan karena tujuan kami ingin diberkati, melainkan itu sebagai wujud kasih kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami mengerti bahwa berkat merupakan bonus dari ketaatan kami dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.